Shalom, jumpa kembali oleh anugerah Tuhan. Sudah barang tentu kita bersyukur kepada Tuhan oleh penyertaan-Nya yang luar biasa. Kita berada di awal bulan Juni, minggu pertama. 3 bulan kita ada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan karena memang keadaan wabah yang belum kunjung usai. Tapi kita tetap bersukacita, kita tetap bersyukur karena pemeliharaan Tuhan itu begitu nyata. Sampai saat ini keadaan dan keberadaan kita sesungguhnya karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya, kita terus berdoa dengan kejadian selama ini. Kita lahir di Indonesia, dan pastikan Indonesia juga lahir di dalam hati kita. Terus menerus kita bawa dalam doa, pemerintah pusat sampai daerah, aparatur negara kita, seluruh aparatur dan yang memerintah negeri ini dari Bapak Presiden, semua tidak terkecuali yang Tuhan percayakan untuk mengatur negeri ini. Tuhan menyertai mereka dan memberkati mereka. Sebagai warga negara yang baik, kita terus berdoa apapun kondisinya. Dan tentunya selain kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, identitas kita sesungguhnya yang melekat dalam diri kita adalah warga kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah ini tidak terlepas dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, mendengar firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara berdoa, supaya hari ini Roh Kudus menyingkapkan rahasia kebenaran firman, sehingga di bulan Juni yang Tuhan izinkan kita masih terus bergerak, terus melangkah, dan nafas itu masih ada dalam kehidupan kita. Itu artinya Tuhan masih punya tujuan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengawali bulan Juni di minggu pertama ini, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur, karena Bapa tetap mengasihi kami, bagaimanapun keadaan kami. Dan terima kasih, kami bersyukur Engkau masih memberi kesempatan untuk kami dapat beribadah bersama-sama. Mengawali bulan ini kami tetap menikmati kasih karunia itu. Dan biarlah Roh Kudus yang ada dalam diri kami memberikan penerangan, menolong setiap kami yang mendengar sabda firman-Mu, diberikan pertolongan yang ajaib, sehingga kami bukan saja mendengar yang setia, yang baik, tapi juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus pimpin dan tawan pikiran kami, supaya kami memiliki kerendahan hati, dan kami boleh terus menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu dalam situasi kondisi apapun. Karena kami tahu, sebagai warga negara Indonesia, kami terus berdoa dan berharap Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Dan sebagai orang percaya, kami semua memiliki identitas yang luar biasa, adalah warga kerajaan Allah. Dan biarlah lebih jelasnya, kami buka hati, Roh Kudus terangi kami. Kami siap diberkati lewat pemaparan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, yang siap diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Tadi sudah saya katakan, di sisi lain kita sebagai warga negara Indonesia. Tapi jangan lupa, sebagai orang-orang percaya, identitas kita sangat melekat bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah. Dan mari kita sama-sama membuka hati, membuka diri, supaya Roh Kudus itu menuntun setiap kita, sehingga semakin jelas, semakin mengerti posisi kita yang sebenarnya dan apa yang harus kita lakukan sebagai warga kerajaan Allah,
Saya mengajak untuk kita membuka Alkitab, membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-6, Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Nanti di situ Bapak Ibu Saudara akan membaca ajaran dari Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami. Tapi dari rangkaian kalimat tentang doa Bapa kami, saya mau mempelajari satu hal yang sangat penting tentang identitas kita sebagai warga kerajaan Allah. Ayat yang ke-10 dari Matius pasal 6 berkata demikian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saya ulangi sekali lagi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kerajaan Allah itu nyata. Dan ini harus terjelma di dalam kehidupan kita. Menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Apa maksudnya? Bahwa kita ini sebagai warga kerajaan Allah. Sesungguhnya karakter Kristus itulah yang mendominasi hal yang kita doakan supaya itu terjadi dalam kehidupan kita. Datanglah kerajaanmu. Dalam doa Bapa kami ini diajarkan agar kerajaan Allah harus menjadi sesuatu yang real. Bukan hanya sekedar hayalan atau doa yang sifatnya ritual, tapi permohonan yang sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Datanglah kerajaanmu. Dan ini jelas. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biar ini menjadi kenyataan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena Bapa merindukan supaya kita betul-betul menjadi warga kerajaan Allah yang baik. Dan karakter Kristus yang tadi saya sampaikan, karakter yang baik itu harus nyata dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Dan ini mau tidak mau, sebagai pendoa, sebagai pribadi yang mau diajar lewat doa Bapa kami. Dan tentunya kita akan belajar lebih jauh. Apa saja sifat kerajaan itu sendiri. Kerajaan Allah yang kita doakan, datanglah kerajaanmu. Apa sesungguhnya sifat kerajaan itu? Dan sebagai warga kerajaan Allah, apa peranan kita sebagai warga kerajaan Allah? Apa peranan kita? Kita belajar lebih serius supaya kita sebagai warga kerajaan Allah itu betul-betul menjadi warga yang baik. Warga kerajaan Allah yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Sesungguhnya kerajaan Allah itu adalah kerajaan terang. Saya ulangi, kerajaan terang. Seperti Kolose pasal 1 ayat 12, di sana dikatakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ini cukup jelas. Ayat ini mempertegas pemahaman kita. Hidup kita harus dapat menjadi suratan Kristus. Ini yang dimaksudkan. Bahwasanya sebagai warga kerajaan terang, kita harus memancarkan terang Kristus kepada dunia ini, kepada orang lain,
memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Suratan Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh banyak orang. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 14. Di sana dengan jelas mengatakan bahwa kita semua ini Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah terang dunia. Jadi kalau terang dunia, fungsinya adalah menerangi dunia yang penuh kegelapan. Dengan kata lain, di mana anak Tuhan, orang-orang percaya sebagai warga kerajaan Allah, Tuhan tempatkan dimanapun berada, di situ harus berdampak. Lingkungan ada masalah, dia datang memberikan win-win solution. Problem solving itu ada. Pemecahan masalah itu ada. Jalan keluar itu ada. Karena anak Tuhan, warga kerajaan Allah itu jadi terang, berdampak. Dan pastikan dapat menyelesaikan masalah di sekitar di mana Tuhan percayakan untuk hidup kita berdampak untuk lingkungan. Jangan sebaliknya Bapak Saudara, justru anak Tuhan datang di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan tempatkan, malah menambah masalah. Orang Kristen, anak Tuhan, bukan menyelesaikan masalah, bukan menjadi terang buat dunia ini, tapi malah nambahin gelap, nambahin masalah. Tuhan tidak berkenan untuk hal itu. Yang Tuhan perkenankan adalah sebagai warga kerajaan Allah, kita menjadi terang terhadap dunia yang penuh kegelapan ini. Karena sesungguhnya kerajaan Allah adalah kerajaan terang. Dan saya memperhatikan, bicara tentang kerajaan Allah, karakternya, dan peranan kita sebagai warga kerajaan Allah. Tidak bisa tidak, kita harus mengerti, kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12. Saya ulangi, Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ini penting sekali untuk kita perhatikan. Seringkali kalau kita ibadah, cari tempat atau cari fasilitas yang yang mewah, yang membuat kita terpesona, kagum dengan keadaan. Tapi saya terlalu yakin itu tidak berlaku buat Bapak Ibu Saudara. Karena ibadah kita hakikatnya jumpa dengan Tuhan. Kerinduan kita untuk menghormati dan lewat ibadah ini menunjukkan bahwa kita ini takut kepada Tuhan. Fasilitas dan yang lain-lain itu nomor sekian. Dalam situasi seperti ini, wujud ibadah kita tidak dipengaruhi oleh kondisi. Kita tetap konsentrasi, kita tetap fokus. Allah yang kita sembah itu ada di antara kita. Dan selayaknya kita taruh hormat kepada Allah yang maha segala-galanya hadir di tengah-tengah kita. Dan rasa takut kita itu, kita menaruh segala sesuatunya sebagai persembahan kepada Dia. Sebagai bentuk mengasihi Dia. Kita menempatkan Dia dari segala-galanya. Dan selanjutnya, kerajaan ini adalah kerajaan yang begitu luar biasa. Firman Tuhan menunjukkan kalau kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu kerajaan yang kokoh. Tidak terpengaruh dengan tantangan, tidak terpengaruh oleh persoalan, oleh krisis, dan berbagai goncangan lainnya. Ini keadaan kerajaan Allah, sifatnya yang sungguh membuat kita kagum.
dan karakter sebagai warga kerajaan Allah, kita harus berbahagia. Karena apa? Kita menjadi warga kerajaan Allah ini memiliki kerajaan yang kokoh. Dan sebagai anggota warga kerajaan Allah, sudah barang tentu seharusnya kita juga memiliki iman yang tangguh, iman yang kokoh dan kuat dalam menghadapi situasi. Hal yang berikutnya, kerajaan Allah adalah kerajaan yang kekal. Kerajaan yang kekal, seperti dalam Lukas pasal 1 ayat 33, mengatakan demikian, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Di sini jelas firman ini menunjuk bahwa kerajaan Allah ini kerajaan yang kekal, tidak berkesudahan. Dan ia sendiri yang luar biasa menjadi raja yang memerintah, yang berdaulat atas umatnya. Kerajaan dalam dunia ini mungkin ada masanya dan akan berlalu seiring dengan perubahan zaman. Tetapi kerajaan Allah tidak akan berlalu. Karena perubahan zaman seperti apapun, dia tetap kekal. Kerajaan itu telah ada dahulu. Dari awalnya sudah ada. Bahkan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini yang luar biasa. Karena itu kita harus berbangga. Sebagai warga kerajaan Allah, harus berbangga. Berada di dalam kerajaan yang kekal dengan raja yang telah ada dahulu, sekarang, dan seterusnya sampai selama-lamanya. Ini yang perlu menjadi kebanggaan dalam diri kita sebagai warga kerajaan Allah, dan yang membuat kita terus-menerus bersyukur. Karena nilai kekekalan ini melekat dalam kehidupan kita. Janji kekekalan ini juga melekat kepada kita sebagai warga kerajaan Allah. Dan yang terakhir yang saya pelajari, kerajaan Allah adalah kerajaan yang penuh kuasa. Kerajaan yang penuh kuasa. Seperti dalam 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ini luar biasa. Bukan soal makan dan minum, tetapi kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Dan ini penggenapan firman yang harus kita imani. Kita juga tahu bahwa masa kejayaan, kekuasaan suatu kerajaan itu ada batasnya. Ada batasnya. Kita juga tahu bahwa kerajaan yang dipimpin, sebutlah seperti Fir'aun misalnya. Raja Fir'aun semua kita tahu. Pada masa yang lalu, dan kita dapat menyaksikan saat ini bagaimana Mesir sebagai negara tidak lagi memiliki power sehebat dahulu di masa Fir'aun. Ini artinya ada perubahan dan terus berubah. Kerajaan di dunia ini tidak memiliki nilai kekal dan tidak memiliki kuasa karena ada perubahan seiring berjalannya waktu. Jadilah warga kerajaan Allah yang selalu hidup dalam terang ilahi,
Ini yang Tuhan mau. Yang tidak mudah tergoyahkan oleh iman dan pengharapannya, selalu orientasi hidupnya pada kekekalan, dan yang hidup dengan kuasa Allah. Jadilah terang. Dan biar hidup kita boleh menyinari dunia yang penuh kegelapan, berdampak untuk lingkungan, menjadi suratan Kristus yang terbuka, menjadi berkat buat lingkungan kita. Sehingga dengan demikian janji Tuhan, jaminan Tuhan sebagai warga kerajaan Allah, kita tidak tergoncangkan oleh situasi kondisi apapun. Kita tetap kokoh karena kita memiliki nilai kekekalan sebagai warga kerajaan Allah. Dan sudah barang pasti kita dipenuhi dengan kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyertai setiap kita. Roh Kudus sudah dicurahkan dan selalu ada di dalam kehidupan kita. Mari nikmati penyertaan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Supaya dengan demikian kita sebagai warga kerajaan Allah, kita tetap eksis. Eksistensi kita ini benar-benar dilihat oleh dunia, bahwa karakter Kristus menonjol dalam kehidupan kita. Pastikan, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, kerajaan Allah adalah tempat di mana kebenaran dan kemuliaan Allah dinyatakan. Dinyatakan. Dan memang itu harus nyata. Dan kita mengalami kedahsyatan lawatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sehingga kita tidak perlu lagi takut, cemas, khawatir, bimbang, dan ragu apapun yang terjadi. Ada jaminan sebagai warga kerajaan Allah. Fasilitas kerajaan Allah sudah tersedia buat Bapak, Ibu, saudara-saudara, buat kita semua. Nikmati itu semua dengan bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau tempatkan aku menjadi warga kerajaan Allah. Dan biarlah kerajaan Allah itu datang dalam kehidupanku, menjadi satu hal yang nyata. Sehingga dengan demikian hidup pribadi lepas pribadi, hidupku dan hidup kita semua mencerminkan terang ilahi, terang kerajaan Allah. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Tuhan baik, sangat baik. Terima kasih untuk kasih setiamu. Luar biasa. Engkau menempatkan kami selain menjadi warga negara Republik Indonesia. Kami dilahirkan di negeri ini. Biarlah Indonesia juga lahir di hati kami. Dalam situasi kondisi seperti ini, kami tetap berdoa untuk negeri yang kami cintai. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Dan kami juga bangga Engkau tempatkan kami, bahwa kami punya identitas yang jelas sebagai kerajaan, sebagai warga kerajaan Allah. Dan terima kasih, ini tidak tergoyahkan, karena kami percaya kerajaan Allah adalah kerajaan terang, supaya kehidupan kami memancarkan terang kemuliaan-Mu kepada dunia yang penuh kegelapan ini. Bahkan kami boleh menjadi saksi Tuhan. Kami boleh menjadi terang Tuhan, menjadi suratan Kristus yang bisa dibaca oleh banyak orang. Kerajaan-Mu tidak tergoncangkan. Iman kami tetap kokoh. Kerajaan yang kekal itu menjadi jaminan dalam hidup kami. Dan biarlah masing-masing kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami terus dipimpin, disertai. Karena langkah-langkah kami ke depan tanpa Roh Kudus, tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu, tidak bisa buat apa-apa. Roh Kudus yang Tuhan sudah curahkan, Tuhan berikan, karuniakan, dan hidup di dalam kehidupan kami, yang menghidupi kami. Dan biarlah kami peka terhadap ini semua, dan kami tetap berserah pada tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah kerajaan Allah, tempat di mana kebenaran dan kemuliaan Allah semakin dinyatakan
dalam kehidupan kami semua, sehingga kami boleh mengalami kedahsyatan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, lawatan Tuhan dalam hidup kami dari hari lepas hari. Terima kasih, inilah doa syukur kami untuk firman Allah yang sudah menolong setiap kami, memberikan pencerahan sehingga kami semakin mengerti bahwa hidup kami sesungguhnya memiliki warga negara yang luar biasa, dan biarlah karakter Kristus mewarnai dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan yang sudah diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Saatnya tiba, kita akan melanjutkan ibadah kita dalam perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Kristus di Kalvari. Dan kita tahu bahwa pengorbanannya luar biasa. Tanpa pengorbanan Kristus di Kalvari, kita tetap ada di dalam dosa kita. Dan akibat dosa kita tahu semua, maut. Bersyukur kepada Tuhan, memasuki bulan yang baru, minggu awal di bulan Juni ini, Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk kembali memperingati, dan kita masuk di dalam satu persekutuan yang indah dalam perjamuan kudus ini. Dengan hati yang percaya, nikmati, supaya kita memiliki kehidupan yang kekal di dalamnya. Dan sementara kita masih menjalani kehidupan ini sebagai warga kerajaan Allah, kita diberikan perangai seperti Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang rahmani dan rahimi, yang kami sembah, kami puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah berkorban buat kami semua, orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan, dosa kami sudah diampuni, kami diselamatkan, dipulihkan dan diberkati lewat mahakarya yang begitu dahsyat. Kami diberikan kehidupan yang kekal, dan sementara kami masih hidup di dunia sebagai warga kerajaan Allah, kami boleh mencerminkan keteladanan dari Kristus, menerangi dunia yang penuh kegelapan ini. Hidup kami boleh menjadi terang, menjadi suratan Kristus yang terbuka, menjadi berkat, menjadi alat keselamatan bagi orang lain. Sebagaimana halnya Tuhan sudah selamatkan hidup kami, biarlah orang lain juga diselamatkan melalui kehidupan kami. Roh Kudus memampukan itu semua. Dan terima kasih, kami mau mengambil bagian perjamuan kudus, tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan, supaya kami satu dengan Bapa di surga. Darah-Mu tertumpah, supaya dosa-dosa kami diampuni. Dan terima kasih, kami bersyukur boleh memperingati pengorbanan-Mu di Kalvari. Dan hari ini mata kami tertuju, mata rohani kami terbuka untuk kasih-Mu lewat Putra-Mu yang tunggal, yang dikorbankan di Kalvari. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk semakin mendalam lagi, lebih lagi dalam mengasihi Tuhan. Sebelum kami mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini, tahirkan, kuduskan seluruh keberadaan kami, supaya kami dilayakkan mengambil perjamuan kudus. Nama Tuhan dimuliakan. Turunkan berkat-Mu dalam perjamuan kudus ini, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati perjamuan kudus, dan semua kami yang mengambil bagian di dalamnya diberkati oleh Tuhan, bahkan boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saatnya kita akan mengambil bagian. Di tangan saya ada tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan. Sesungguhnya dengan kejadian ini supaya kita satu dengan Bapa. Dan darahnya sudah tertumpah untuk kita semua. Kita bersyukur untuk mahakarya Allah,
Mari kita dengar sabda firman Tuhan. Yang percaya, semua boleh mengatakan amin. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita angkat tubuh Kristus tinggi-tinggi, melebihi kepala kita sebagai bentuk hormat kita kepada Dia. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita angkat cawan yang berisi darahnya yang kudus. Firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, Kau sungguh-sungguh luar biasa, gagah perkasa, dahsyat. Dan biarlah firman-Mu, berkat-Mu, perjamuan kudus-Mu, itu menjadi milik kami. Hidup kami sudah diberkati. Kami kembalikan kepujian, hormat, syukur bagi Bapa yang mengaruniakan berkat secara limpah di dalam Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, tiba gilirannya kita akan tutup ibadah kita hari ini dengan ucapan syukur. Karena Tuhan sudah menyertai ibadah kita dari awal hingga akhirnya, dan berkat Tuhan sudah dicurahkan begitu melimpah. Sekali lagi tidak ada kata lain kecuali bersyukur, bersyukur, bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa, mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Kami bersyukur sebab Tuhan begitu baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Penyertaan Tuhan begitu dahsyat, luar biasa, sempurna. Dalam ibadah ini begitu nyata berkat-Mu, pemeliharaan dan berkat Tuhan. Biarlah ini terus mewarnai dalam kehidupan kami. Waktu-waktu ke depan, memasuki bulan yang baru, kami tidak tahu apa yang bakal terjadi. Namun satu hal yang pasti, Allah Immanuel menyertai kami semua. Dalam aktivitas apapun bentuknya yang kami lakukan, jadikan kami berkat. Jadikan kami alat keselamatan bagi orang lain. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami warga kerajaan Allah yang memiliki karakter Kristus. Supaya melalui kehidupan kami, Bapa dimuliakan. Terima kasih, inilah doa syukur kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Akhirnya kekasih Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, melanjutkan aktivitas kita, biarlah masing-masing kita arahkan hati kepada Kristus dengan iman, seraya tangan kita menadah, dan terimalah berkat Tuhan untuk setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal manusia.
akan memelihara hati dan pikiran kita. Anugerah dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus lewat persekutuan Roh Kudus senantiasa menghibur, menguatkan, meneguhkan, bahkan menyertai langkah-langkah kita. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput para salehnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua sudah diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.